Persatuan adalah kunci kekuatan, integrasi adalah pondasi kejayaan, dan nasionalisme adalah semangat yang membangun Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nela Sylvia dari kelas 11 IPA 1. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menyampaikan informasi mengenai ancaman terhadap integrasi nasional. Seiring dengan pesatnya perkembangan dunia modern, kita dihadapkan dengan berbagai ancaman yang dapat mengganggu integrasi nasional Indonesia. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menyadari pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan bangsa dalam menghadapi tantangan yang ada. Dalam video ini, kita akan membahas berbagai ancaman yang dapat merusak integrasi nasional kita, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapinya. Mari bersama-sama memahami pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat integrasi nasional kita demi masa depan yang lebih kuat dan bersatu. Dalam usaha membangun persatuan bangsa, Indonesia selalu menghadapi ancaman yang bisa mengubah atau mengganti kebijakan yang telah disusun secara sistematis dan politis. Ancaman terhadap persatuan bangsa tersebut berasal dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ancaman tersebut umumnya berupa ancaman seperti yang bersifat militer maupun non-militer. Ancaman di bidang ideologi. Bangsa Indonesia masih belum sepenuhnya terbebas dari pengaruh paham-paham lain, kayak liberalisme misalnya. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia lebih ke arah yang liberal banget, yang berfokus pada kebebasan individu. Globalisasi juga berhasil nih dalam meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme itu bisa membawa manusia menuju kemajuan dan kekayaan. Tapi pada umumnya pengaruh-pengaruh yang diambil itu malah negatif, kayak gaya hidup mewah, pergaulan bebas, dan lain-lain. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman dalam bidang politik bisa datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman politik terjadi ketika negara lain menekan Indonesia melalui tekanan politik. Ada intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang sering digunakan oleh pihak lain untuk menekan suatu negara. Ancaman politik dari dalam negeri bisa berupa penggunaan kekuatan dengan menggerakkan massa untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa. Salah satu bentuk lainnya adalah membangun kekuatan politik untuk melemahkan pemerintahan. Terdapat juga ancaman separatisme yang merupakan ancaman politik dari dalam negeri. Yang ketiga yaitu ancaman dalam bidang ekonomi. Pengglobalisasian ekonomi pada satu sisi bakal buka peluang pasar produk dari dalam negeri menuju pasar internasional dengan kompetisi yang sangat sengit. Di sisi lain juga bakal buka peluang bagi produk-produk global masuk ke pasar domestik. Hal ini tentu saja selain memberikan keuntungan juga menjadi ancaman terhadap kedaulatan ekonomi suatu negara. Pengaruh negatif dari globalisasi ekonomi yang berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia khususnya dalam bidang ekonomi, yaitu Indonesia bakal dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Terus ada juga perekonomian negara kita akan segera atau lambat dikuasai oleh pihak asing. Dan juga timbulnya kesenjangan sosial yang sangat tajam akibat adanya persaingan bebas. Yang keempat, adanya ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman yang ada di bidang sosial budaya bisa dibedakan menjadi ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam disebabkan oleh masalah-masalah seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Masalah-masalah tersebut menjadi awal munculnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana yang disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia. Masalah-masalah ini akan mengancam kesatuan bangsa, semangat nasionalisme, dan patriotisme. Sedangkan ancaman dari luar muncul karena pengaruh buruk dari globalisasi, seperti munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu menggunakan barang-barang dari luar negeri. Terus ada juga munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, dan gejala westernisasi. Dan yang terakhir yaitu adanya ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer merupakan ancaman yang menggunakan kekuatan senjata dan terorganisir yang dianggap memiliki kemampuan yang sangat berbahaya bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara. Gangguan keamanan di laut dan udara adalah bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia.
Dan dari ancaman-ancaman yang sudah saya sebutkan, ada pula strategi-strategi yang bisa kita lakukan untuk menghadapinya. Yang pertama, ada strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ideologi dan politik. Nah, untuk menghadapi ini, Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut nih. Yang pertama, yaitu mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam politik. Yang ketiga, melakukan reformasi lembaga-lembaga politik agar berfungsi dengan baik. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan rakyat dengan cara menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan kekuasaan hukum. Dan yang keenam, bisa dengan meningkatkan posisi Indonesia dalam politik internasional. Selanjutnya, ada strategi menghadapi ancaman di bidang ekonomi. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, sebaiknya segera mewujudkan hal-hal seperti ini nih. Yang pertama, mengembangkan sistem ekonomi untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri, sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Dan bisa juga dilakukan dengan menempatkan pertanian sebagai prioritas utama. Dengan mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah petani, industri-industri juga harus menggunakan bahan baku dari dalam negeri agar tidak tergantung pada barang-barang impor. Selanjutnya, ada strategi menghadapi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang berpotensi merusak kelanjutan sosial budaya, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dan semesta alam, ada juga manusia dan masyarakat, manusia dan Tuhan, serta keseimbangan antara kemajuan fisik dan kesejahteraan spiritual. Kesadaran akan pentingnya keseimbangan dan keserasian ini akan menciptakan toleransi yang tinggi, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang beragam dan berkomitmen untuk hidup bersatu. Selanjutnya, ada strategi menghadapi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer akan sangat berbahaya jika tidak ditangani, bukan? Oleh karena itu, diperlukan penerapan strategi yang tepat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dengan menghadapi ancaman militer tersebut pada pasal 30 ayat 1-5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan dan keamanan yang universal merupakan pilihan terbaik untuk pertahanan Indonesia yang dilaksanakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri yang berdasarkan hak dan kewajiban warga negara dalam upaya pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang universal memiliki ciri-ciri sebagai berikut nih. Yang pertama yaitu kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara didedikasikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang kedua yaitu universalitas, yaitu semua sumber daya nasional dimanfaatkan untuk upaya pertahanan. Dan yang ketiga yaitu kewilayahan, yaitu kekuatan pertahanan ditempatkan secara merata di seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sesuai dengan kondisi geografis. Dalam menghadapi ancaman terhadap integrasi nasional, diperlukan kesadaran dan komitmen semua elemen masyarakat Indonesia. Dan dalam video ini telah disampaikan strategi-strategi untuk mengatasi ancaman di berbagai bidang seperti ideologi dan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, diharapkan Indonesia dapat menjaga keutuhan bangsa dan mencapai masa depan yang kokoh dan sejahtera. Terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.